Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Ya, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik dalam kehidupan kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada semua karena kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kesempatan yang Tuhan boleh beri bagi kita, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kita mau beribadah. Kita mau memulaikan ibadah kita pagi hari ini dengan satu pujian. Bapa, Engkau baik. Puji Tuhan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Bapa, Engkau baik. Adik-adik yang ada di rumah, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini. Tuhan Yesus baik bagi kita. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta. Aku memujimu. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Aku memujimu. Angkat tangan semuanya. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta. Lagi, Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, kita sikap berdoa yang baik. Nanti ikuti Kak Ari berdoa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur, karena Tuhan Yesus sangat baik di dalam hidup kami, sehingga pagi hari ini kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus menolong ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik.
Kita akan memuji Tuhan. Sebelum kita akan dengar cerita firman Tuhan, kita nyanyi itu pujian, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Haleluya, puji Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Haleluya. Puji Tuhan, masih tetap berdiri adik-adik yang ada di rumah. Kita mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Sebab kasih Tuhan begitu besar bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka itu namanya kuda, panjang hidung itu namanya gajah, panjang tangan itu sifat pencuri, panjang sabar itu sifat anak Tuhan. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan. Sekali lagi, anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka itu namanya kuda, panjang hidung itu namanya gajah, panjang tangan itu nama pencuri, panjang sabar itu sifat anak. Panjang muka, panjang namanya siapa adik-adik? Itu namanya kuda. Panjang hidung itu namanya gajah. Panjang tangan itu nama pencuri. Panjang sabar itu sifat anak. Panjang sabar itu sifat. Panjang sabar itu sifat. Sekali lagi, panjang sabar. Panjang sabar
itu sifat anak Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah memuji Tuhan pagi hari ini. Saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Puji Tuhan, sebelumnya kita nyanyi pujian. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah tetap berdiri. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Tuhan tak pernah janji. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Puji Tuhan. Kita akan berdoa buat firman Tuhan. Ikuti Kak Sem berdoa. Puji Tuhan. Ayo adik-adik kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan urapi guru kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan juga urapi kami semua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah, saatnya kita akan dengar cerita firman Tuhan. Pagi hari ini Kak Dion ingin bercerita tentang perjalanan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya menuju ke satu kota yang bernama Kapernaum. Ya, adik-adik. Dalam cerita ini itu terdapat di dalam, adik-adik yang ada di rumah boleh buka Alkitab. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-14, Injil Matius
pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-33, itu panjang sekali. Adik-adik, Om Dion ambil satu ayat, dan ayat ini juga akan menjadi ayat hafalan bagi adik-adik yang ada di rumah. Di ayat yang ke-27, Injil Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Ya, puji Tuhan. Adik-adik yang ada di rumah perhatikan, Kak Dion baca ayat yang ke-27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, ini Yesus berkata kepada murid-muridnya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Ya, sekali lagi Om Dion baca. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka atau kepada murid-muridnya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Iya, puji Tuhan. Nah, ceritanya adik-adik, judul dari cerita ini dalam pasal 14 ini adalah Yesus berjalan di atas air, ya. Yesus berjalan di atas air. Nah, satu ketika adik-adik, setelah Tuhan Yesus dengan murid-muridnya itu mengadakan mujizat, waktu Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, setelah peristiwa itu, maka Tuhan Yesus itu menyuruh, ya, Tuhan Yesus itu menyuruh murid-muridnya itu untuk pergi ke satu kota yang bernama Kapernaum. Nah, lalu untuk pergi ke sana adik-adik, mereka harus menyeberangi danau, ya, menyeberangi danau pada waktu itu, dan mereka harus pakai perahu, ya. Zaman dulu belum ada kapal, jadi masih pakai perahu, ya adik-adik, ya. Jadi Tuhan Yesus perintahkan ini murid-muridnya, mereka pergi ke Kapernaum, dan Tuhan Yesus itu menyuruh, ya, murid-murid ini untuk berangkat duluan, pergi duluan, sementara Tuhan Yesus akan berdoa di bukit pada waktu itu. Kalau adik-adik baca dari ayat yang ke-22, ya. Jadi Tuhan Yesus menyuruh dulu ini murid-muridnya, kamu duluan pergi, saya akan berdoa di tempat ini, ya. Jadi ini murid-murid ini mereka taat sama perintah Tuhan, ya. Mereka taat sama perintah Tuhan, lalu mereka pergi, ya. Mereka tinggalin ini Tuhan Yesus seorang diri, ya, di tempat itu, dan Yesus berdoa, ya. Setelah ini murid-murid ini pergi, mereka udah menyeberang, bahkan udah ada di tengah danau. Dalam cerita itu ditulis mereka udah berjalan beberapa mil jauhnya, ya. Artinya mereka sudah jauh, ya. Sudah jauh, bahkan sudah di situ dicatat mereka sudah ada di tengah danau pada waktu itu. Nah, sementara Tuhan Yesus itu sendirian. Nah, Tuhan Yesus itu sendirian bukan berarti Tuhan Yesus enggak ngapa-ngapain. Tuhan Yesus itu berdoa, ya. Dia berdoa di situ. Nah, dalam cerita ini adik-adik, ketika ini murid-murid mereka sementara dalam perjalanan, lalu mereka mengalami satu persoalan, ya. Mereka mengalami satu musibah, ya, di danau, di tengah danau itu. Adik-adik tahu mereka itu diterjang dengan angin yang begitu keras, ya. Angin yang begitu keras sehingga ini murid-murid Tuhan Yesus yang ada di perahu, adik-adik, mereka itu mereka dengan sekuat tenaga, ya. Sekuat tenaga untuk membawa ini perahu ini untuk sampai nanti di seberang. Jadi mereka gunakan segala cara supaya apa adik-adik, supaya mereka itu sampai nanti di seberang. Tetapi karena
anginnya itu begitu kencang, jadi mereka itu jalannya itu lebih lambat, lebih susah. Aduh. Nah, dalam cerita ini adik-adik, di situ dikatakan kira-kira jam 3 ya. Jam 3 malam ya. Jam 3 malam itu Tuhan Yesus itu datang untuk nyamperin ini murid-murid ketika mereka ada di danau. Nah, adik-adik, dalam di cerita ini Tuhan Yesus itu nggak pakai perahu ya. Tuhan Yesus itu nggak pakai perahu, tetapi Tuhan Yesus itu berjalan di atas air. Wah, hebat banget nih Tuhan Yesus ya. Ya, dia berjalan di atas air, dia nggak pakai perahu, dia nggak pakai peralatan yang lain, nggak. Tapi dia berjalan ya, dia berjalan di atas air dalam cerita itu adik-adik ya. Nah, sehingga dari kejauhan murid-murid itu udah lihat ya, udah lihat itu apa yang sementara berjalan mendekati perahu mereka, sampai mereka berkata satu dengan yang lain, itu mungkin Om Petrus, lalu siapa lagi murid-murid yang lain, Om Yohanes mungkin ya, mereka ngobrol, aduh itu apa, bahkan mereka berkata itu adalah hantu. Ya, kenapa adik-adik? Karena waktu itu tengah malam. Ya, tengah malam jam 3. Tuhan Yesus itu berjalan di atas air. Adik-adik pernah lihat orang berjalan di atas air? Ya. Pernah, tapi di film ya. Pernah ya? Atau adik-adik pernah lihat hantu? Ya. Pernah juga, tapi di film ya. Nah, itu Tuhan Yesus ketika dia berjalan di atas air dikiranya itu hantu. Murid-murid bilang itu ada hantu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi adik-adik dalam cerita itu, ketika Tuhan Yesus itu mulai dekat dengan perahu mereka, ya, mulai dekat dengan perahu mereka. Nah, di situ dikatakan di ayat yang ke-27 tadi kita sudah baca, di situ dikatakan begini, tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jadi keadaan murid-murid pada waktu itu, mereka itu takut sekali adik-adik. Mereka udah takut ya, ditambah lagi angin yang begitu kencang yang menerjang perahu mereka. Waduh, tambah takut mereka adik-adik ya. Lalu di tengah malam seperti itu, lalu mereka melihat satu sosok yang dikira mereka itu hantu. Waduh, gimana nggak mau takut ya adik-adik ya. Tengah malam tiba-tiba ada yang berjalan di tengah danau. Aduh, siapa nggak takut? Pasti takut. Nah, keadaan murid-murid pada waktu itu begitu. Lalu akhirnya Tuhan Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, adik-adik yang ada di rumah, setelah mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus, ya, itu adalah Tuhan Yesus, maka salah satu dari murid-murid yang ada pada waktu itu, siapa namanya? Simon Petrus, ya. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kalau itu engkau, suruhlah aku ke sana. Waduh. Ya. Akhirnya Tuhan Yesus berkata apa kepada Simon Petrus? Datanglah, ya. Tuhan ajak ini Petrus ini datang kepada Tuhan Yesus. Akhirnya ini Petrus ini dengan memberanikan diri adik-adik, dia keluar dari perahu, lalu dia turun, dia berjalan di atas air. Awalnya adik-adik ya, awalnya dia bisa berjalan ya, berjalan di atas air, tidak tenggelam. Tapi ketika dia udah rasa ada seperti angin yang menerjang dia, ya, yang dia rasa seperti ada yang mendorong dia, maka
disitulah ini Om Petrus ini jadi takut, ya, jadi takut. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Dia tenggelam, dia mulai tenggelam, ya, bukan langsung tenggelam, dia mulai tenggelam. Yang tadinya dia itu bisa, ya, yang tadinya dia itu bisa berjalan, ketika dia rasa, aduh, ada sesuatu yang mendorong dia, yaitu angin, maka mulai dia merasa takut. Akhirnya dia mulai tenggelam, dan seketika itu juga Tuhan Yesus langsung pegang tangan Petrus pada waktu itu, ya. Nah, adik-adik, dalam cerita ini Kak Dion ingin sampaikan kepada adik-adik bahwa sebagai anak-anak Tuhan, ya, tentunya orang yang percaya kepada Tuhan, adik-adik yang ada di rumah, kita harus percaya, ya. Kita harus percaya, jangan setengah-setengah kepada Tuhan Yesus, ya. Kita harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa, ya. Tuhan Yesus itu berkuasa, ya. Tuhan Yesus itu sanggup menolong kita, ya. Sekalipun kita dalam keadaan yang seolah-olah akan membuat kita tenggelam, membuat kita jatuh, tapi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, ya, kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak perlu takut, ya. Kita tidak perlu takut. Adik-adik yang ada di rumah, kita jangan takut karena kita punya Tuhan Yesus. Apalagi sekarang kan masih dalam suasana, masih dalam keadaan pandemi, ya. Virus corona ini yang nggak tahu sampai kapan ini mau selesai, ya. Adik-adik yang mungkin tadinya bisa bermain-main di rumah dengan teman, di luar dengan teman-teman, ya, bisa ke sana ke sini, sekarang udah dibatasi, nggak boleh lagi. Kenapa? Karena ada virus ini, adik-adik, ya. Bahkan adik-adik mungkin udah kepengen sekali ibadat, datang di gereja, kumpul sama teman-teman yang lain, tapi belum bisa. Nah, adik-adik, kita harus percaya, jangan kita takut, ya, adik-adik, ya. Pesan Kak Dion buat adik-adik yang ada di rumah, kita nggak perlu takut. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kehidupan kita, ya. Jangan seperti Om Petrus ini, ya, yang awalnya dia itu percaya, tetapi ketika dia udah merasa ada sesuatu yang mendorong dia, maka yang tadinya dia percaya akhirnya menjadi nggak percaya. Padahal adik-adik, dalam cerita itu yang memanggil dia siapa coba? Yang mengajak dia datang kepada Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus sendiri, ya, bukan orang lain, ya. Tuhan Yesus yang panggil dia, ayo kemari, datanglah. Artinya Tuhan Yesus itu menjamin, ya. Tuhan Yesus itu menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa kalau Om Petrus itu percaya. Jadi yang ingin Om Dion sampaikan di sini buat adik-adik yang ada di rumah, kita harus percaya kepada Tuhan Yesus sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, ya. Jangan setengah-setengah. Harus sepenuhnya kepada Tuhan Yesus karena kita percaya Tuhan Yesus itu mampu melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, puji Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati kita semua, dan sebagai ayat hafalan tetap di ayat yang sama, Injil Matius pasal 14 ayat yang ke-27, ya. Sebagai ayat hafalan juga kita baca sama-sama, adik-adik yang ada di rumah, kita baca sekali lagi ayat yang ke-27, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang guru-guru yang lain. Sebelum kita akan berdoa, kita nyanyi pujian Terima Kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih
kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu. Puji Tuhan adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ikuti Kadion berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini kami anak-anak sekolah minggu, kami sudah beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati semua kami, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu. Kami percaya berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami akhiri ibadah anak-anak sekolah minggu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.